Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan darurat bencana erupsi Gunung Semeru bersama saya Harjuno Pramondito dan saudara tim medis RSUD Dr. Haryoto, DVI Polda Jawa Timur dan sejumlah dokter muda perguruan tinggi bahu-membahu melakukan proses identifikasi 12 jenazah korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BNPB mencatat hingga Senin sore ada 22 orang meninggal dan sebanyak 2.004 warga mengungsi. Proses identifikasi terhadap 12 jenazah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan. Tim medis RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan tim DVI Polda Jawa Timur. Bahkan, untuk mempercepat proses identifikasi, sejumlah dokter muda dari perguruan tinggi di Jawa Timur juga dilibatkan. Tim medis menggali data postmortem korban meninggal. Bekerja selama 24 jam di kamar jenazah, tim medis terus berupaya mempercepat proses identifikasi. Kita koordinasi dan bekerjasama dengan tim DVI ya, juga dibantu dari Inafis Polres Lumajang. Ya, tetap kita langsung kita standby 24 jam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga Senin sore ada 22 orang yang meninggal dunia dan sebanyak 2.004 warga terpaksa mengungsi di 19 titik posko pengungsian akibat erupsi Gunung Semeru. Babul Arifandi, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. RSUD Dr. Haryoto kembali menerima 3 jenazah korban erupsi Semeru yang ditemukan di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang. Begitu jenazah tiba, tim DVI pun langsung melakukan proses identifikasi. Jumlah korban meninggal akibat paparan lahar erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali bertambah. Hari ini ada 3 jenazah dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Haryoto. 3 jenazah ini ditemukan di antara gundukan abu vulkanis di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Tim identifikasi masih menunggu kedatangan 2 jenazah lainnya yang masih dalam proses evakuasi. Total RSUD Dr. Haryoto telah menerima 15 jenazah, 2 diantaranya masih belum teridentifikasi. Pagi ini 5, yang lain masih proses pencarian karena di daerah tersebut informasinya masih banyak. Yang sudah dikirim tadi ini berapa jenazah? Yang pagi ini masih kita baru 3. Itu satu lokasi mas, titik ketemuannya? Satu lokasi. Jadi kita bertiga ini satu lokasi, satu titik perbatasan antara Supit Urang sama yang dusun sebelahnya di. Jadi total 5 ya pagi ini ya? Sementara ini yang di lokasi menerima itu 5, yang kita kirim masih 3. Setelah ini kita letakkan, kita Anda yang saksikan gambar di layar kaca Anda ini terkait dengan jenazah atau 3 jenazah yang tiba di RSUD Haryoto dan proses identifikasi langsung dilakukan oleh tim DVI. Hari ini BNPB mencatat ada 22 orang meninggal dunia dan 22 orang hilang dan 56 luka-luka. Hingga saat ini terdampak dari erupsi Gunung Merapi atau Gunung Semeru ada 5.600 orang dan 2.004 warga harus mengungsi. Tim gabungan Basarnas TNI Polri dan sukarelawan terus melakukan pencarian korban erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur. 4 titik lokasi menjadi fokus pencarian dan salah satunya area yang menjadi lokasi yaitu tambang pasir. Pencarian korban terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan sukarelawan di sejumlah lokasi. 4 dusun di 2 desa jadi fokus pencarian saat ini, karena diduga terdapat banyak korban yang tertimbun abu Semeru. 1 lokasi penambangan pasir jadi lokasi yang mendapat perhatian utama dari tim pencari. 4 titik tersebut yakni Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, di Kecamatan Pronojiwo. Sementara Dusun Kajar Kuning dan Dusun Kampung Renteng di Desa Sumberwulu masih di Kecamatan Pronojiwo. 1 lokasi lainnya adalah Dusun Kebon Dewi, Desa Sumberwulu di Kecamatan Candipuro. Pencarian dilakukan berdasarkan informasi dan pemetaan yang dilakukan Basarnas. Namun cuaca menjadi penentu dari upaya pencarian.
Wilayah yang terdampak itu, yang kita curigai sesuai dengan asesmen, itu 4 sektor, Mas. Itu 4 sektor, diantaranya sektor A itu di desa Curah Koboan. Kemudian yang kedua, sektor B di desa Kajar Kuning. Itu daerah yang rawan juga banyak. Kemudian sektor C itu di pengalian pasir, tambang pasir itu, Mas. Yang jelas itu kan ada pekerja-pekerja yang ada pada saat itu. Laporannya ada juga yang masih termuncul dari laporan keluarganya. Kemudian sektor D yaitu yang keempat itu adalah di desa Kebondoli. Kita akan lakukan pencarian dengan 5 tim. 5 tim itu terdiri dari semua unsur. Dari data petugas hingga Selasa pagi, hari ketiga pasca erupsi, jumlah korban meninggal yang ditemukan sebanyak 22 orang, 69 luka berat, dan 100 luka ringan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Terkait dengan proses identifikasi juga perawatan terkait dengan korban dari erupsi Gunung Semeru, kita sapa rekan kami, jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi dari RSUD Haryoto di Lumajang, Jawa Timur. Babul, hingga siang hari ini berapa jumlah korban yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto dan juga bagaimana proses identifikasi dari jenazah yang informasinya ada 3 jenazah yang masuk di RSUD Haryoto hari ini? Yunus dan juga saudara, saat ini saya berada di kamar jenazah Dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang. Dan hingga pada Selasa pagi ini dapat saya sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa Kompas TV bahwa untuk jumlah korban yang masih dirawat di rumah sakit ini tetap tidak ada perubahan, sejumlah 2 orang. Mereka 2 korban ini berasal dari desa Curah Koboan, Kecamatan Pronogi, Kabupaten Lumajang. Dan saat ini mereka berada di ruang ICU karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan luka bakarnya, informasi yang kami dapatkan sekitar 50-60%. Adapun hari ini, Juno dan juga saudara, sejak tadi pagi mulai pukul 9 sampai dengan siang hari ini ada tambahan 5 jenazah yang sudah tiba di kamar jenazah RSUD Haryoto, Kabupaten Lumajang. 5 jenazah ini ditemukan di desa Supit Urang di Kecamatan Pronojiwo setelah proses pencarian dilakukan selama hampir 5 jam. 5 jenazah ini ditemukan berdekatan di dalam area dusun Curah Kerobokan, namun untuk jenis kelamin ataupun identitas lain yang melekat pada 5 jenazah ini belum diketahui, belum bisa dipastikan karena proses identifikasi sendiri masih belum berlangsung dan proses identifikasi masih berlangsung dan sampai detik ini petugas yang bekerja sama dengan tim DPI, kemudian Rumah Sakit Bayangkara dan juga dokter masih terus menggali informasi data-data postmortem ataupun informasi lain. Juno. Ya, hingga saat ini berapa total jenazah yang berada di RSUD Haryoto dan bagaimana proses tim DVI terutama tadi pengumpulan terkait dengan postmortem? Ya, sampai dengan siang hari ini total ada 15 jenazah, 17 jenazah maksudnya yang sudah masuk ke kamar jenazah RSUD Haryoto. Rinciannya adalah bahwa 12 jenazah merupakan jenazah yang tiba pada hari Minggu dan Senin kemarin. Sementara 5 jenazah baru tiba pada siang hari ini. Seluruh jenazah belum bisa diidentifikasi dan petugas juga kesulitan melakukan identifikasi karena memang luka bakar yang dialami oleh jenazah-jenazah yang saat ini berada di kamar jenazah tergolong parah. Dan mereka juga tidak dilengkapi dengan identitas ataupun ciri-ciri lain yang dapat memudahkan petugas untuk melakukan identifikasi. Sejumlah anggota keluarga sebenarnya sudah berdatangan ke kamar jenazah. Begitu juga warga yang berasal dari luar Kabupaten Lumajang yang saudaranya bekerja di sekitar lereng Gunung Semeru. Sudah berdatangan, sudah dimintai keterangan oleh petugas, namun memang kendala utama yang dihadapi adalah karena kondisi jenazah yang akan
identifikasi ini sangat parah kondisinya, sudah sulit dikenali, Juno. Apakah di RSUD Haryoto telah membentuk crisis center terkait dengan mungkin kerabat ataupun keluarga korban yang bisa untuk mengidentifikasi dan juga mengumpulkan data-data untuk diperlukan oleh tim DVI sendiri? Ya, Juno, ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk mempercepat proses identifikasi. Pertama, selain membentuk posko pos dan antemortem, pihak rumah sakit dan juga tim DVI juga melibatkan sejumlah dokter muda dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur untuk membantu proses forensik dan identifikasi. Memang langkah awal yang akan dilakukan adalah melacak penanda data sekunder seperti ciri-ciri fisik, kemudian aksesoris dan pakaian yang dikenakan oleh korban, kemudian juga keterangan dari pihak keluarga terkait aktivitas korban sebelum lahar panas menerjang di kawasan Semeru. Sementara penggalian data primer seperti tes sidik jari, kemudian tes DNA ini belum dilakukan karena petugas masih fokus pada penggalian data sekunder, Juno. Ya, untuk saat ini mayoritas 17 jenazah yang tadi Anda sampaikan ini berasal dari Kecamatan Candipuro? Iya, jadi Juno, untuk hari ini informasi yang kami terima bahwa pencarian dan penyisiran kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru ini difokuskan di Kecamatan Candipuro, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo, tepatnya di Dusun Curah Kobokan di Desa Sapit Urang. Ini berbeda dengan kemarin, di mana kemarin itu pencarian difokuskan di Kecamatan Candipuro, lebih tepatnya di Desa Sumberwuluk, Dusun Renteng dan dusun lainnya yang berada di sekitar Desa Sumberwulu. Nah, di Desa Sumberwulu ini sudah kami sampaikan ada 10 korban yang ditemukan. Dan pada hari ini di lokasi yang berbeda ada 5 jenazah yang sudah ditemukan. Namun ini masih temuan sementara. Para relawan yang sempat kami minta informasi di kamar jenazah tadi menyampaikan bahwa jumlah korban sangat mungkin bertambah karena memang tidak semua lokasi kejadian, tidak semua pemukiman yang sudah tertutupi abu vulkanik ini berhasil diakses, Bruno. Ya, Babul, untuk saat ini 2 korban yang mengalami luka bakar serius hingga 50%, bagaimana dengan pembiayaannya? Ya, Bruno dan juga saudara, untuk proses pembiayaan, proses perawatan dari 2 korban yang saat ini dirawat di RSUD Haryoto ini, informasi yang kami terima bahwa biaya akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Tanggungan biaya ini meliputi biaya rawat inap yang sekarang dijalani dan ketika mereka menjalani rawat jalan. Tidak hanya di Rumah Sakit Haryoto ini, Juno, pembebasan biaya pengobatan juga akan dilakukan kepada pasien yang juga menjalani perawatan di rumah sakit lain. Semisal di Rumah Sakit Bayangkara yang menyisakan 1 korban, kemudian di Rumah Sakit Pasirian yang informasi yang kami terima masih ada sekitar 15 orang yang mengalami luka bakar dan masih dirawat di Rumah Sakit Pasirian Lumajang, Juno. Baik, hingga saat ini ada 17 jenazah yang berada di RSUD Haryoto dan 2 orang masih dirawat di ICU dan juga akan mendapatkan tanggungan biaya perawatan dari pemerintah kabupaten. Terima kasih rekan Babul Arifandi dari RSUD Haryoto, Lumajang, Jawa Timur.